Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Rini Fudo dan ini Enda. Nah, kali ini akhirnya bisa monetize. Congrats. Akhirnya setelah berjuang sekian bulan, akhirnya kan bisa monetize juga. Dan sebagai bentuk apresiasi dari kami karena ya penontonnya sudah meluangkan waktu buat nonton dan itu mendapat insight zodiak. Sudah meluangkan waktu, sudah nyalain lonceng gitu kan, sudah subscribe kita. So kita ada giveaway kecil-kecilan. Giveaway ya, cuma mungkin kan memang kita belum bisa dalam bentuk barang, tapi kita dalam bentuk jasa. Dalam bentuk jasa gini. Intinya nanti akan ada pengumuman di mana kita akan mengadakan live reading. Live reading. Jadi nanti kita akan buat posternya, kita akan buat pengumumannya di post di YouTube dan sosmed kita semua. Nanti jamnya, tanggalnya, jam berapa sampai jam berapa. Kemudian nanti di saat itu silakan tune in di channel gue, Rini Fudo. Nanti ada pertanyaan apa, selama durasi itu kita akan berusaha jawabin. Yes, and it's for free. Yep, jadi free. Buat kamu yang nanti pokoknya pantengin aja terus sosial medianya Rini Fudo. Kita akan segera umumkan sih ya. Oke. Ya, sekarang kita akan untuk membacakan zodiak di bulan Oktober. Oktober kan sudah banyak yang terjadi di bulan September ini, terutama di Jakarta. Ya, tapi kali ini kita akan berjalan terus untuk yang bulan Oktober untuk seperti biasa bulanan, secara umum, karir dan percintaan tentunya. Ya, topik yang paling banyak dinanti percintaan. Yang paling terakhir. Iya gitu kan. Oke, bagaimana untuk tiap zodiak? Saksikan berikutnya. Oke, sekarang bacaan zodiak Virgo untuk bulan Oktober. Virgo di Oktober. Bagaimana dengan Virgo di bulan Oktober? Generalnya itu adalah kartu general dan berikutnya adalah bacaan secara karir. Kenapa suara bapak seperti itu? Sengaja ngitin Okon kan begitu. Oops. Ladies and gentlemen, welcome to the zodiac reading for monthly October. Boleh juga dicoba. Kalau nggak pegel sih, ada. Pegel itu suara, capek. Atau Okon aja kita suruh baca ya. Halo Okon. Oke, untuk Virgo di bacaan generalnya. Iya, Oktober. Wow, Chariot. Two of Wands. Oke, Two of Wands. Wow, the Tower. Wah. Oke. Gimana ya? Aku tahu. Aku tahu. Gimana? Iya. Akan ada perubahan mendadak di dalam pekerjaannya. Iya, Virgo. wajar sih. Gitu. Intinya mah Virgo di bulan Oktober ini kan kerjaan kan lebih dari satu ya, atau minimal ada dua kepentingan lah. Either dia punya dua bisnis yang mesti dia pilih salah satu. Ya dia mesti, kartu Chariot ini kayak nunjukin dia mesti fokus. Jadi antara dia punya dua bisnis, dia mesti pilih salah satu, atau ada beberapa dia mesti fokus ke sekian dan mengorbankan yang lain. Atau buat yang kerja kantoran ini kayak nunjukin secara general, langsung karir kan. Secara general tuh dia tuh punya dua bos misalnya, ada kan yang punya dua bos atau punya dua divisi dan dia harus mengorbankan salah satu. Kepentingannya bentrok nih, dia mesti memilih salah satu. Intinya harus memilih salah satu atau situasi yang memilihnya. Jadi selesaikan masalahmu atau masalah yang menyelesaikanmu. Kok gak enak ya? Selesaiin aja deh. Jadi better selesaikan. Buat pilihan, mendingan pilihan dirimu yang buat. Kalau enggak, nanti pilihan itu yang menentukan sendiri. Tiba-tiba jeger aja. Dan itu pilihannya itu belum sesuai dengan yang kamu inginkan gitu nih. Ya, maybe agak sedikit mendadak juga ya kayaknya. Itu datang dadakan tiba-tiba. Kalau nggak tegas, datangnya mendadak. Ya, apapun pilihannya itu, apapun jalan itu tetap harus kayak mengerahkan seluruh kemampuan, seluruh fokus dan konsentrasi untuk menjalankannya. Iya, begitu sih. Begitu untuk Virgo. Oke. Ya. Karirnya Queen of Swords sih. Four of Pentacle. Sudah bagus. Sih. Bagus ini. Kalau di kartu Queen of Swords sih kayak nunjukin kalau secara karir memang karirnya sih, di Four of Pentacles sih nunjukin karirnya oke. Secara
secara atasan dan kawan-kawan sih relatif oke. Asalkan balik lagi ternyata berhubungan sama ini ya, berhubungan sama general. Asalkan sudah memilih pihak siapa atau bisnis mana yang dipertahankan, hasilnya objektif kok, cukup kok. Istilahnya entah klien, entah bos atau apa, akhirnya memihak ke dirimu, sehingga pilihanmu ternyata menghasilkan suatu keputusan yang berdampak kepada kehidupan keluarga atau pribadi yang lebih harmonis lalu panjangan. Jadi ketika dia memilih itu keputusan, lepas dari apapun keputusannya, keluarga harmonis, rekan kerja semua fine, semua ternyata pada bagus. Tidak seburuk, dampaknya tidak seburuk yang dibayangkan. Mungkin dengan memilih itu, si Virgo ini jadi lebih waras. Iya. Kali ya. Iya, jadi iya. kayak dia udah nggak uring-uringan sendiri gitu kan, terus jadi lebih bahagia mungkin bawaannya, ya kan, lebih happy, sehingga ya orang-orang sekitarnya jadi lebih kayak ya lebih terima juga gitu kan ya. Lebih nyaman juga sih. Kemudian itulah ya. Jadi hari ini kayaknya bulan ini udah yang harus memilih tuh kayak Virgo sama apa ya tadi? Tadi adalah Udah ya harus memilih juga. Ya, kemudian Untuk percintaannya Virgo, Two of Cups, The Lovers, Oke. Six of Swords. Artinya bagi yang belum punya pasangan dan sudah punya gebetan, waktunya ngomong untuk simple sih, nyatakan perasaan karena hasilnya bagus. Intinya begitu. Kalau nggak dinyatakan bulan ini, ya curhat-curhat ke orang-orangnya tuh merembet kemana-mana lah. Nyesel intinya. Jadi kalau nggak dinyatakan, yang ada malah nyesel. karena perlu disalip orang gitu. Betul. Jadi ya karena keburu digebet, ujung-ujungnya nyesel kan, habis itu curhat ke teman-teman yang lain kan. Itu bagi yang belum punya pasangan. Bagi yang sudah punya pasangan. Bagi yang sudah punya pasangan, ini maknanya agak beda. Di bulan ini sangat ditekankan untuk buat kembali, ingat kembali komitmen yang sudah ada. Refresh komitmen intinya. Refresh komitmen, refresh ini. Karena sadar nggak sadar, ada beberapa komitmen baik si Virgo maupun pasangan Virgo yang dilanggar tanpa sadar, mostly sih tanpa sadar. Komitmen atau kesepakatan yang dilanggar, baik yang sudah emang menikah maupun yang masih pacaran atau gitu, atau hidup bareng. Nah dari situ, ketika nih komitmen yang dilanggar, justru yang ada bukannya didiskusikan baik-baik, malah curhat ke orang lain di luar pasangan. Dan itu sebenarnya kan mungkin 1-2 kali masih oke, tapi kalau berkali-kali kan jadi nggak bagus ya, malah jadi nggak baik kan. Istilahnya karena ternyata kita hanya ujung-ujungnya hanya bercerita ke orang lain, tapi nggak menyelesaikan masalah inti masalahnya itu sendiri kan soalnya. Jadi ya sepakati kembali komitmennya, ingat kembali komitmen yang ada gimana, yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kalau emang belum pernah buat, ya buat dari sekarang, karena ini udah mulai ada beberapa yang melanggar, mulai ada beberapa pelanggaran, dan itu sebenarnya nggak disengaja sih. Tapi udah tahu ngelanggar tapi dipendam, diceritain ke orang, dan itu kan nggak menyelesaikan masalah sama sekali. Begitu. Ya, oke. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa. Jadi kayak gimana ya? Ya kan, mestinya ada masalah ya diceritakan dan diselesaikan berdua lah gitu. Idealnya kan seperti itu. Cuman ya kadang ya gitu ya, lebih suka cerita ke sahabatnya gitu kan. Mungkin si sahabat sih ya try to understand you, but in contrary kan, kalau keseringan si sahabat juga mikir kali, ini lu sebenarnya berdua mau ngapain sih gitu ya kan. Jadi akhirnya menimbulkan antipati yang ada kan. Iya, satu antipati, kedua akar masalahnya nggak beres-beres. Karena meskipun mungkin secara mental, secara emosi kita udah plong udah cerita ke orang, tapi kan kita hanya ngeplongin emosi kita doang. Masalah akarnya kan nggak beres sama sekali, malah dipendem. Misalnya buat kamu yang lagi long distance, ya kan, misalnya Jakarta Peru,
Itu jauh banget sih. Nggak jelas-jelas sampai sekarang, tapi high babe terus gitu ya. Jadi udah tanya mau apa sih gitu loh, daripada kita yang dengerin gemes tau. Gitu. Banyak kenal tuh orang. Oke, sekian untuk yang Virgo untuk di bulan Oktober. Yep. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, thank you semuanya. Bye bye.